Saya bertanya kepada orang tua saya, apa itu Kristen? Sebanyak apapun katanya mereka berbuat baik, upahnya tetap di neraka. Dalam keyakinan sebelum itu ada disebut rahmat bagi semesta alam ya, atau kasih. Itu bisa saya temukan dalam figur Kristus. Oh, itu yang buat kamu akhirnya bertanya-tanya, kalau dia hanya seorang manusia, biasanya tidak mungkin dong punya kuasa untuk menciptakan. Ya Isa itu figur yang dianggap istimewa sih. Dalam kamus saya tidak ada murtad dan kafir, karena ini tentang jalan hidup. Kalau pindah dari satu agamawi kepada agamawi yang lain, kamu cuma ganti kulit, buat saya tidak ada artinya. Kulit itu tidak pernah lebih penting dari buah itu sendiri. Saya selalu penasaran dan selalu merasa ada tabir yang harus disingkap. Waktu saya ada di bawah itu, di bawah atau di dalam liang lahat itu, saya menyaksikan bagaimana keempat adik saya yang waktu itu masih kecil-kecil itu duduk berjongkok di tepi liang lahat itu menghujani saya dengan air mata. Sahabat Solusi, saya sudah kedatangan seorang tamu yang akan menceritakan, menyaksikan tentang perjalanan imannya. Tetapi sebelum kita berbincang dengan sahabat saya ini, jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share video yang sedang sahabat tonton. So, please welcome Misael. Halo Misael. Halo Kak. Selamat datang di Solusi. Terima kasih banyak Ya, sama-sama. kesini untuk ngobrol. Misael ini kan menceritakan tentang perjalanan imannya ya. Misael boleh nggak cerita latar belakang keluarga Misael tuh dulu seperti apa sih sebenarnya? Jadi aku ini anak sulung dari 5 bersaudara. Kebetulan kami berasal dari keluarga agama sebelum yang cukup fanatik. Eyang buyut saya termasuk salah seorang yang mula-mula menegakkan syariat di kota kami. Kira-kira usia 7 tahun, untuk pertama kalinya saya mendengar kata Kristen. Saya bertanya kepada orang tua saya, apa itu Kristen? Dan orang tua memberikan jawaban yang sederhana ya, seperti mereka memberitahu seorang anak lah dengan bahasa yang bisa dipahami oleh anak, bahwa sebanyak apapun katanya mereka berbuat baik, upahnya tetap di neraka begitu. Nah, hari itu ketika kamu umur 7 tahun dan masih sangat kecil, sangat muda. Nah, ketika kamu mendengar ada kepercayaan lain di luar agama kamu, rasanya seperti apa? Sebenarnya ini bukan keyakinan yang benar-benar baru ya buat kami, karena sudah familiar dalam pengajaran kitab suci kami. Figur Isa Al-Masih itu juga sudah familiar buat saya pribadi. Nah, cuma dari sekian banyak nabi itu, saya seperti mendengar cerita yang tercecer begitu. Tetapi seiring dengan bertambah usia saya mencari, membaca begitu, menemukan bahwa dalam Alkitab ini mereka ada dalam satu benang merah, dalam satu rangkaian peristiwa yang bermuara kepada Kristus sebetulnya. Ya. Nah, setelah pertanyaan itu di umur 7 tahun, bagaimana kamu menjalani kehidupanmu sebagai pribadi yang tetap dalam keluarga yang kuat secara kepercayaan, dituntut dalam ketaatan? Apakah kamu menjalaninya juga tetap dengan pertanyaan-pertanyaan dalam hati? Saya percaya setiap orang itu memiliki karunia kecerdasannya sendiri-sendiri ya. Dan mungkin saya punya curiosity di situ ya. Saya selalu penasaran dan selalu merasa ada tabir yang harus disingkap. Jadi sekalipun kamu hidup sebagai pribadi yang taat dalam kepercayaanku sebelumnya, di hati tetap ada pertanyaan dan Betul. rasa penasaran tersebut. Rasa kegelisahan itu terus terjadi seumur hidup saya sejak saya kecil. Sebenarnya pertanyaan iman terbesar apa sih yang membuat kamu terus-menerus menggali penasaran terhadap kekristenan itu? Dalam keyakinan sebelum itu ada disebut rahmat bagi semesta alam ya, atau kasih bagi semesta alam. Dan itu bisa saya temukan dalam figur Kristus. Pertanyaan apa dari frasa tersebut, kasih bagi semesta alam? Kenapa pada akhirnya kok
Oh, ini ada di Kristus nih. Ya, karena dalam kitab suci sendiri itu disebutkan bahwa Isa sebagai firman Allah, sebagai roh Allah begitu. Jadi ada unsur ilahiyah dalam diri dia gitu, dan bagaimana itu dibuktikan dalam pribadi Tuhan Yesus. Oh, bahkan di dalam kitab di kepercayaan kamu sebelumnya tertulis bahwa Yesus itu adalah firman Allah dan Dan roh Allah. roh Allah juga. Dia memiliki kuasa untuk menciptakan atau menghidupkan makhluk. Oh, itu yang buat kamu akhirnya bertanya-tanya, kalau dia hanya seorang manusia, biasanya tidak mungkin dong punya kuasa untuk menciptakan, menghidupkan. Ya, Isa itu figur yang dianggap istimewa sih. Di dalam perjalanan yang penuh pertanyaan itu di dalam hati ya, kamu kan hidup tumbuh sebagai anak kecil ke remaja, tentu kan butuh seseorang untuk berdiskusi. Di mana tempat kamu berdiskusi biasanya? Sejujurnya tidak ada tempat saya berdiskusi ya. Bahkan teman-teman pun tidak ada yang saya anggap bisa sepadan untuk berdiskusi. Apalagi ini menyangkut spiritualitas ya, yang terlalu dewasa untuk anak-anak atau remaja sebetulnya. Nah, cuma kebetulan saya senang membaca gitu. Jadi ya saya banyak membaca sih gitu. Jadi semua topik itu saya lahap, dan sampai di antara topik yang saya baca itu sampai kepada filsafat gitu. Nah, kamu membaca banyak buku yang pada akhirnya menjawab pertanyaan-pertanyaanmu tentang iman. Nah, puncaknya adalah ketika kamu membaca buku filsafat tersebut. Karya siapa tadi? Terutama sih Friedrich Nietzsche. Dia bahkan beliau seorang ateis sebenarnya kan? Betul, dia tokoh ateis terbesar sebetulnya. Nah, gimana itu membaca buku tersebut yang ditulis oleh seorang tokoh ateis terbesar, tapi malah menemukan Tuhan di dalamnya? Nah, saya mengagumi Friedrich Nietzsche ini sebagai tokoh eksistensialisme ya. Jadi penekanannya kepada nilai-nilai ya. Kepada bahwa setiap manusia itu harus mendobrak dan menemukan nilainya dalam hidup gitu. Dan ada jargon Nietzsche yang paling terkenal itu bahwa Tuhan telah mati. Ya, kalau diteruskan Tuhan telah mati, kitalah yang membunuhnya. Itu relevan ya sebagai otokritik ya buat kita. Di satu sisi manusia berkata kepada Tuhan, Hosana, Hosana. Tetapi di kesempatan lain manusia juga berkata, salibkan dia gitu. Jadi buat saya tidak ada yang keliru, sekalipun ini dikatakan oleh seorang ateis sebetulnya. Kita memang harus mematikan sebetulnya diri kita ya, untuk kemudian kita bangkit dan menemukan nilai-nilai yang baru. Dan itu butuh sebuah keberanian gitu. Ya, terutama di konteks kamu, di mana Terutama di konteks iya, saya. di mana kamu tumbuh dalam keluarga yang dengan keimanan yang cukup kuat, sangat kuat gitu ya. Sangat kuat. Nah, ketika membaca buku tersebut, apa yang muncul di hati kamu hari itu? Friedrich Nietzsche itu dia diasuh oleh anggota keluarga yang dominan perempuan. Ya, ada ibunya, tantenya, neneknya, dan kakak perempuannya ya. Saya mengalami hal yang kurang lebih sama ya. Bukan berarti saya membandingkan ya, bukan berarti saya mempersandingkan. Tetapi yang menjadi highlight saya bagaimana Nietzsche itu juga dahulu diproyeksikan menjadi tokoh agama begitu. Tetapi dia berani menerobos nilai-nilai lama dan untuk menemukan nilai-nilai yang baru dalam hidupnya. Dan disitulah kamu sadar bahwa memang mungkin jalannya adalah seperti ini, menemukan nilai-nilai yang baru. Di dalam momen seperti itu ya. Gimana kamu mengkomunikasikan dengan orang tua? Apalagi kamu berkata bahwa kamu sempat mengalami kekosongan iman nih. Rasanya kok aku berada dalam satu iman, tapi ya tidak menghidupi iman tersebut. Sempat gak ada komunikasi dengan orang tua? Komunikasi itu hampir tidak ada ya sebenarnya. Karena keluarga saya di usia saya jelang dewasa itu seperti disfungsional gitu. Karena mereka sempat bercerai gitu. Bahkan di antara 4 adik saya itu 2 diantaranya
saya bawa asuh. Saya asuh waktu itu. Sendiri berarti? Iya, saya bawa asuh, saya numpang di rumah orang lain. Karena bapak dan ibu bercerai. Iya, sempat berpisah walaupun kelak mereka rujuk ya. Nah setelah kamu membaca buku tadi ya, langkah apa yang pertama kamu ambil sebagai langkah untuk mematikan diri dan bangkit kembali untuk menemukan satu nilai yang benar gitu di dalam Tuhan Yesus? Saya waktu itu benar-benar dalam keadaan kosong dalam semua hal sebetulnya. Sampai suatu ketika ya saya banyak membaca firman ya, dan tetap firman yang pimpin saya melangkah. Jadi setiap kali dalam keadaan paling rendah sekalipun, itu saya Alkitab selalu mengajarkan but God, selalu diikuti dengan kata tetapi Tuhan. Jadi sekalipun mengalami kesulitan, tetapi Tuhan tetap mengasihimu gitu. Sekalipun engkau ditinggalkan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Jadi waktu itu momen saya adalah ya katakanlah di titik terendah itu saya merasa tetapi Tuhan tetap ada bersama-sama dengan saya gitu. Ini kita ada sedikit satu kekosongan ya, di mana kamu berkata tiba-tiba kamu punya Alkitab, sudah membaca Alkitab. Nah proses menuju itu tuh ceritanya bagaimana? Kenapa bisa punya Alkitab, tiba-tiba baca Alkitab dan mempelajari kekristenan? Begini ya, kalau dari Nietzsche itu kan dia memang dari latar belakang Kristen ya. Jadi saya melihat pemikiran-pemikiran Nietzsche ya, itu semua seperti bercorak atau di latar belakangi oleh latar belakang Nietzsche sebelumnya gitu. Jadi mau tidak mau dari satu referensi ini membawa saya pada latar belakang dari mana Nietzsche berasal gitu. Dan di situ kamu mulai mempelajari Alkitab. Betul. Sebelumnya dari pertanyaan pertama tentang kekristenan sampai kamu membaca buku tersebut, pernah nggak ada mempelajari sedikit banyak tentang kekristenan? Iya, sudah sebetulnya itu sudah juga. Tapi memang masih belum menemukan. Iya, karena dari cerita gitu. Nabi juga, dari cerita Nabi itu gitu. Termasuk yang kamu bilang bahwa ternyata Isa Al-Masih juga pencipta gitu ya. Oke, nah di saat itu kamu mulai membaca Alkitab dan melihat banyak hal tentang Tuhan, tentang Yesus. Di titik apa sih kamu pada akhirnya menemukan bahwa Yesus itu bukan hanya seorang pribadi yang ada dan nyata di dalam sejarah, tapi pribadi yang bisa kamu kenali? Saya alami bagaimana Tuhan yang hidup itu bisa menjawab doa saya. Jadi saya ngalami pergumulan, itu bisa dijawab tuntas gitu, bisa dijawab secara kontan gitu. Ada 2-3 pergumulan itu Tuhan jawab dalam satu waktu, sering seperti itu. Dan di situ titik itu kamu melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang benar-benar bisa dekat, kenal dan menolong kamu gitu. Jadi di titik itulah kamu tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan pribadi yang benar-benar bisa kamu kenal. Tuhan sangat mungkin berbicara secara audible bahkan bergema ya. Tetapi Tuhan seringkali berbicara kepada saya itu dengan lirih, dengan lembut ya. Tuhan taruh biasanya dalam hati saya. Tuhan pimpin bagaimana saya sebaiknya melangkah begitu. Ada gak satu momen yang kamu merasa bahwa ini Tuhan benar-benar dekat sama aku? Waktu orang tua sempat berpisah, jadi ceritanya mama itu meninggalkan rumah. Saya berdoa supaya ada pemulihan dalam keluarga kami. Itu mama pulang, itu mama kembali. Ya, mama itu udah meninggalkan rumah, sudah punya keluarga baru, tetapi dengan mujizat mama tuh kembali pulang ke rumah. Dan papa menyambut dan merawatnya, bahkan waktu sakit sampai meninggalnya itu papa yang merawat begitu. Bersyukur mereka dipulihkan gitu. Dan belakangan saya baru menyadari kerujuknya mereka ini artinya ada kutuk atau spirit perceraian yang dipatahkan. Gitu. Dan itu sangat berarti buat saya. Itu salah satu momen yang paling memorable ya. Bagaimana Tuhan menolong dan menyatakan dirinya dalam hidup. Betul. Nah, sahabat solusi, seringkali Tuhan menyatakan dirinya melalui
masalah, kesesakan dan penderitaan yang kita alami. Jadi hari ini ketika kamu sedang mengalami masalah dan penderitaan, mari datanglah kepada Tuhan karena momen disinilah, momen kelemahan dan kesusahanmu lah kamu bisa melihat pernyataan diri Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidupmu. Tapi kalau kamu rindu didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini karena kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Oke, Misael, kita lanjut ke dalam perjalanan imanmu ya. Di momen apa pada akhirnya kamu menyatakan benar-benar bahwa kamu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tuhan tuh sudah taruh di hati saya gitu, sudah pimpin saya supaya datang gitu ke rumah ibadah. Karena selama ini saya hanya bergulat dengan bacaan, dengan media, televisi waktu itu. Dan saya ingat waktu itu program Solusi TV itu ditayangkan dini hari. Dan saya sering menyaksikan acara itu tengah malam dan selalu ikut berdoa di situ gitu. Jadi itu sebetulnya yang mendorong ya, mengencourage saya untuk benar-benar memantapkan gitu. Salah satunya dari Solusi TV. Salah satunya. Ya. Wow. Oke. Nah setelah kamu memantapkan diri kan tentu akan ada tantangan yang lebih lanjut ya. Mengikut Kristus bukan berarti setelah itu hidupnya jadi mulus-mulus aja, lancar-lancar aja. Terutama kamu dari keluarga yang beragama yang berbeda dulu. Tantangan apa yang paling besar yang kamu terima hari itu setelah percaya pada Yesus? Ya hidup mandiri sih. Semenjak Bapak Ibu berpisah itu ya? Justru pergumulan saya itu setelah saya terima Tuhan, itu saya malah jatuh ke dalam dosa, betulnya. Akhirnya jatuh juga kepada narkoba, kemudian minuman keras dan kehidupan malam. Jadi artinya tidak seperti yang dipikirkan bahwa nanti terima Tuhan semua akan lancar gitu. Padahal ujian-ujiannya juga banyak ya. Lalu bagaimana akhirnya kamu bangkit dan bertobat dari kehidupan yang terjerumus dalam dosa tersebut? Saya belajar kepada salah seorang nabi ya, kepada Daud. Dia adalah figur yang menjadi teladan saya sebetulnya. Karena dia orang yang bangkit sebanyak dia jatuh. Ya, bukan berarti dia mempermainkan kesalahan ya, tetapi kita ini manusia yang lemah, yang tidak luput dari kesalahan. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, mau mengingat Tuhan, itu Tuhan selalu mengangkat dengan tangan kanannya. Gitu. Dan itulah momen kamu merasa bahwa ya sejatuh apapun anugerah Tuhan tidak pernah terlalu jauh untuk mengangkat kamu kembali. Seperti yang kita bilang tadi ya, mengikut Kristus tidak lantas semuanya mulus-mulus, tidak ada masalah. Bahkan kamu diterpa dengan berbagai masalah juga ya. Konflik keluarga tadi, pada akhirnya ditinggalkan kedua orang tua, dipanggil Tuhan gitu ya. Nah bagaimana hal-hal tersebut bisa menguji iman kamu sebagai orang yang baru percaya Yesus nih? Saya terima Tuhan 2015. Tidak lama Mama meninggal 2016. Disusul Papa 2019. Waktu Mama sakit, itu Papa yang merawat sampai meninggalnya. Nah, giliran Papa yang sakit, yang mengurus tentu saja saya. Gitu. Sebagai anak laki-laki tertua sampai meninggalnya, saya harus memangku jenazah Papa untuk terakhir kalinya. Jadi kami kalau memakamkan jenazah itu, ada orang-orang yang harus turun ke liang lahat, dan itu termasuk saya sebagai anaknya. Waktu saya ada di bawah itu, di bawah atau di dalam liang lahat itu, saya menyaksikan bagaimana keempat adik saya yang waktu itu masih kecil-kecil itu duduk berjongkok di tepi liang lahat itu menghujani saya dengan air mata. Waktu itu saya merasa dunia sudah kiamat buat saya. Saya berkata, waktu saya ditinggalkan Mama, kaki saya seperti timpang ya, atau pincang sebelah.
dan kini harus kehilangan papa juga. Ya, otomatis membuat saya bertanya apakah saya masih bisa melangkah. Sedangkan saya harus merawat keempat adik saya. Pasti akan sangat berat, pikir saya waktu itu. Tetapi Tuhan taruh dalam hati, sekali-sekali aku tidak meninggalkan engkau sebagai orphan, sebagai yatim piatu. Jadi saat itu saya merasa dikuatkan, sampai kemudian kehidupan berjalan, tidak ada masalah. Yang tadinya saya merasa harus menopang keempat adik saya, justru rasa-rasanya sayalah yang ditopang oleh mereka gitu. Jadi alih-alih saya tidak bisa melangkah sama sekali, ya adik-adik saya inilah yang menjadi mata telinga saya, tangan kaki saya, sehingga saya masih punya pengharapan sampai saat ini. Dan kamu melihat juga bahwa adik-adikmu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk menolong dan menopang hidupmu. Betul. Ya. Nah, bagaimana kamu memaknai kesusahan tersebut sebagai orang Kristen? Nah, dulu kan mungkin di kepercayaan yang lama pernah mengalami kesusahan. Bedanya apa nih melihat kesusahan yang sekarang dan dulu? Jadi pernah suatu saat ada momen seorang murid bertanya kepada Tuhan, apa yang salah dengan orang buta ini? Apakah ibunya, atau apakah orang tuanya, ataukah dia sendiri? Gitu. Nah, selama ini yang seringkali saya dengar apabila ada suatu musibah, musibah yang dialami seseorang, itu biasanya dikaitkan dengan azab atau hukuman. Tetapi Tuhan berkata berbeda. Tuhan berkata, bukan salah orang tuanya, juga bukan salah anak ini. Tetapi biar kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui orang ini. Gitu. Jadi kamu melihat bahwa melalui setiap pergumulan pun Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan bekerja. Untuk menyatakan kemuliaannya dan kebaikannya dalam hidup kita. Tapi dengan background keluarga yang sangat kuat ya di kepercayaan, pernah mengalami tantangan khususnya dalam hal iman ini. Misalnya kamu jadi disidangkah karena kamu sekarang Kristen, atau sempat diancamkah? Untuk waktu yang sangat lama mereka tidak tahu. Dan saya pikir tidak perlu tahu. Gitu. Nah, sekarang ini kan tayang nih podcast. Kalau tiba-tiba ada yang lihat dan tahu bagaimana? Tidak masalah. Saya perlu 11 tahun ya untuk akhirnya terbuka. Jadi saya rasa ini sudah momennya Tuhan. Iya. Iya. Jadi kamu siap dengan apapun tantangan yang akan ada di depannya. Ya? Kalau mau saya sejak 2016 itu sudah saya lakukan, tetapi saya rasa tidak ada artinya sampai Tuhan taruh sendiri dalam hati saya. Oke. Setelah mengikuti Yesus ya, menurut kamu perubahan terbesar apa yang terjadi dalam hidupmu dan hatimu? Ya tadi ya, ada paradigma baru yang dibukakan, ya. Ada mentalitas yang saya rasakan berbeda. Sebetulnya saya melakukan convert itu bukan soal dari satu agamawi kepada agamawi yang lain. Tetapi ini tentang way of life. Ini tentang jalan hidup dan gaya hidup. Makanya dalam kamus saya tidak ada murtad dan kafir, karena ini tentang jalan hidup begitu. Yang terpenting adalah buah, bukan sekedar kulit. Kalau pindah dari satu agamawi kepada agamawi yang lain, kamu cuma ganti kulit, buat saya tidak ada artinya. Kulit itu tidak pernah lebih penting dari buah itu sendiri. Jadi yang berubah adalah bagaimana kamu melihat hidup itu yang ditunjukkan adalah buahnya gitu ya. Bagaimana sebagai pengikut Kristus jalan hidupnya berubah, gaya hidupnya berubah, cara memandang segala sesuatu berubah seperti itu ya. Oke. Nah dulu kan kamu melihat Yesus itu sebagai manusia biasa, diajarkannya seperti itu ya. Dan setelah kamu menjalani kehidupan Kristen sampai sekarang, siapa sih Yesus buat kamu secara personal? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Itu anugerah terbesar ya buat saya. Jawaban dari
semua doa saya. Nah, sahabat solusi, hari ini kita kembali diingatkan bahwa yang terutama bukanlah mengenal Yesus sebagai pribadi yang bisa menolong kita, pribadi yang bisa memberikan mujizat, tapi terlebih Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang paling penting dan paling berharga. Sebuah anugerah untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya hari ini ketika kamu sedang dalam persimpangan, pertanyaan-pertanyaan iman, dan kamu mendengar ini bukan sebuah kebetulan. Ini sebuah panggilan dari Sang Gembala mengingatkan, memberitahu bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau hari ini kamu sedang bimbang, berada dalam persimpangan dan butuh didoakan, kamu bisa menghubungi nomor di bawah ini. Kami siap untuk menemani perjalananmu, mendengarkan setiap kisahmu, dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat, kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kami tunggu ya. Oke, nah Misael, hari ini kan kamu memilih ya untuk menjalankan sebuah pelayanan misi. Apa yang kamu lakukan hari-hari ini dan kenapa kamu memilih pelayanan misi? Itu calling ya Tuhan gitu. Karena saya sendiri tidak ada yang menginjili kecuali Tuhan sendiri. Dan saya tahu bagaimana rasanya mencari kebenaran tetapi tidak tahu dari mana harus memulai. Dan saya merasa itu calling saya. Dan banyak orang hari-hari ini dipanggil untuk berbicara. Dan tetapi saya mau datang untuk mendengar. Itu yang masih jarang saya rasa. Dan menurut kamu itu yang kurang? Betul, iya. Karena itu juga yang saya rasakan. Saya berasal dari keluarga yang broken home, yang disfungsional. Kebutuhan saya waktu itu hanya ingin didengar, sebetulnya. Tapi tidak ada yang mendengar. Jadi saya cuma berdiskusi, berdialektika dengan diri saya sendiri. Dan kenapa kamu melihat bahwa didengarkan itu penting dalam konteks pekabaran Injil? Alkitab itu isinya menyuruh kita diam dan mendengar. Ya. Bahkan ada firman yang paling fundamental itu adalah Shema Israel. Shema Israel gitu. Artinya dengarlah. Saya mau mulai dengan semakin kencang pergumulan yang engkau alami. Selama ini kita diajar untuk semakin kencang berdoa. Nah, itu tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar gitu. Karena seharusnya kalau semakin kencang bergumul, kamu harus semakin kencang mendengar. Kita harus memberi jeda, harus memberi space, giliran Tuhan yang ngomong. Gitu. Selama ini kita hanya rewel seperti anak-anak tanpa memberi ruang buat sekedar Tuhan menjawab doamu gitu. Tuhan mau pimpin, Tuhan mau arahkan langkah-langkahmu sebetulnya. Jadi dengan kamu melayani untuk mendengar, pada akhirnya akan memberi ruang untuk kamu juga menceritakan tentang Injil kepada orang yang sedang kamu dengarkan itu. Saya ingin orang-orang itu mengalami sendiri. Oke, di dalam pelayanan yang sekarang kamu lakukan ya, pelayanan yang kamu berkata bahwa pelayanan yang lebih banyak mendengar daripada berbicara. Apa yang Tuhan ajarkan lewat pelayanan itu? Karena saya percaya ya, lewat pelayanan bukan hanya orang-orang yang dibentuk, tapi kita juga dibentuk. Apa yang Tuhan bentuk dalam hidupmu melalui pelayanan ini? Ya termasuk ketika kita melayani orang, kita waktu itu mendengarkan keluhan orang-orang kan. Nah sebetulnya pada saat yang sama kita tuh juga sedang mendengar Tuhan berbicara gitu. Dan ini konsep yang tidak seringkali dilewatkan dalam keyakinan-keyakinan yang lain ataupun dalam keyakinan Kristen sendiri gitu. Padahal ini adalah hal yang fundamental gitu. Kita memberi ruang untuk Tuhan berbicara gitu. Selama ini kita yang terlalu rewel. Jadi itu yang kamu pelajari ya, kamu dibangun juga untuk lebih banyak membuka hati, membuka telinga untuk Tuhan berbicara. Aku berdoa pelayanannya bisa terus menyatakan pribadi Tuhan kepada orang-orang yang sedang mencari solusi dan jawaban yang hanya ada di dalam Tuhan ya. Oke, terakhir Misael ya, sebelum kita selesai, mungkin hari ini ada sahabat solusi yang sedang ada dalam persimpangan ya. Ada pertanyaan-pertanyaan iman. Atau mungkin mereka percaya tapi rasanya kok kosong. Aku harus apa ini? Pesan apa yang pengen kamu sampaikan ke mereka? Saya mau berkata, kebenaran tetap kebenaran. Sekalipun semua orang menolaknya. Dan kebohongan tetap kebohongan. Sekalipun semua orang menerimanya. So make your choice. Kalau Tuhan sudah taruh ya dalam hati,
ya Tuhan juga yang akan mengakomodasi segalanya. Gitu. Jadi selama kamu yakin itu kebenaran, ya, tidak ada yang dapat menghalanginya sebetulnya. Ya tetap maju ya. Melangkahlah lah ya. Tetap melangkah. Sekalipun ada kegentaran, ada tantangan, tapi karena Tuhan yang panggil, Tuhan yang pasti tolong ya. Iya pasti. Oke, wow. Misael, terima kasih banyak. Sekali lagi aku berdoa buat pelayanannya, buat kehidupannya, terus dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran Kristus bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Thank you banget. Nah, sahabat solusi, hari ini kita diingatkan sekali lagi bahwa satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah Yesus Kristus. Tapi jika hari ini kamu sedang ada dalam satu persimpangan, kamu bingung kemana harus melangkah, dan kamu rindu untuk didukung dalam doa, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk menemani perjalananmu dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.